Ternyata rumah joglo ukir itu tidak hanya ada di Jawa Tengah saja, terutama di Kudus, Pati, Jepara, dan lain sebagainya. Ternyata di Gunung Kidul itu juga ada rumah joglo yang ukir. Dan rumah joglo ukir ini ciri khas Gunung Kidul mengikuti motif ukiran model Mataram. Dan bahannya juga dari kayu jati lokal yang usianya sudah ratusan tahun, namun direnovasi lagi atau direproduksi lagi, atau istilahnya apa ya, dibenahin lagi. Jadi rumah-rumah lawas, rumah-rumah kuno itu dibongkar, kemudian dicari yang masih layak dan masih kuat untuk dibuat rumah. Selanjutnya dirakit lagi menjadi rumah yang keren lah, atau rumah yang benar-benar rumah seperti rumah zaman dahulu, namun dengan struktur yang kuat. Soalnya kalau semua itu bahannya dari rumah zaman dahulu terus dikembalikan apa adanya, itu kadang-kadang ada beberapa bagian yang sudah rusak. Namun untuk rumah kali ini, rumah sudah direnovasi, sudah diperbaiki, jadi ada beberapa bagian yang memang diganti agar tampilan lebih menarik, lebih menawan, dan tidak menghilangkan kesan lama atau kesan kunonya. Daripada penasaran, kita langsung saja ke lokasi. Kita tunjukkan rumah joglo yang saya ceritakan tadi. Selamat menyaksikan. Oh iya, dan rumah joglo tadi itu dijual ya teman-teman. Jadi misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, atau bos-bos, para juragan yang sedang mencari rumah joglo motif ukir yang dari Gunung Kidul, silahkan tonton video ini sampai selesai, karena di sana saya jelaskan banyak hal tentang rumah yang kami tawarkan kepada Anda. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Ternyata di Gunung Kidul itu ada joglo yang ukir, teman-teman. Jadi yang joglo ukir itu tidak hanya di daerah Pati, Kudus, Demak, dan lain sebagainya, tapi di Gunung Kidul juga ada. Ini di belakang saya ini rumah joglo ukir motif Mataram. Di bagian tiang ada, di bagian sunduk ada, di bagian tumpang sari ada. Dan rumah ini juga dijual. Jualnya sangat murah. Nanti harganya bisa hubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi, atau di mana, di layar monitor juga ada nomor saya. Ini saya tunjukkan rumah joglonya. Ini rumah joglonya, tebal tiang utama 15-16 cm. Terus tiang pinggir 11-12 cm. Oh, 18, maaf ya. Tiang tengah 18 cm. Tiang pinggirnya 12-11 cm. Terus ini ukirnya ada di bagian tiang bawah ada, terus bagian tengah ini juga ada, terus bagian atas juga ada, terus di di dodok besi juga ada. Ini bonus lampu kurung bonus ini. Kalau luas rumah 7 kali 8 meter, tingginya 17-18 ya, tiang utama 17-18. Kayunya kayu jati super, kayu jati lokal. Awetnya itu sudah nggak bisa ditandingi, soalnya kayu jati lokal itu usianya panjang dan tumbuhnya di bebatuan, jadi butuh waktu lama untuk tumbuh besar seperti ini. Beda kalau kayu jati yang tumbuh di lahan yang subur, itu perkembangannya cepat tapi kualitasnya kurang. Nah, ini kayu yang dijamin kualitas bagus. Terus ini usuk-usuknya 5 kali 7 cm.
Terus bagian pinggir ada apa ini? Konsol. Konsol ini dibikin motif, bukan ukiran tapi ada pelengkungan. Jadi ini rumah sudah ready, siap pakai, tinggal bongkar, tinggal pasang. Mau dibangun di mana, siap melayani. Di wilayah Jogja bisa, di Jakarta bisa, di Bali, Lombok siap membangun. Ini atapnya, tapi nggak begitu kelihatan ya. Ini pokoknya udah siap pakai, sudah ready, nggak ada PR lagi ini. Tinggal nanti kalau mau minta ditambahi plafon itu bisa. Plafon itu bisa menggunakan GRC, bisa juga menggunakan triplek, bisa juga menggunakan papan, atau bisa juga menggunakan bambu, anyaman bambu yang kulit itu, anyaman kulit bambu. Terus nanti tinggal dikasih warna, warnanya bisa memilih. Terus ini tingginya, tinggi tiang pinggir ini 2,5 ya, 2,5 meter. Terus tiang utama itu 3,5 ya. Terus semua sudah ada ompaknya, ompak dari batu candi. Ini contoh ompaknya ada ini ompak yang belum dipakai, ini ada banyak. Jadi bahannya menggunakan ompak seperti ini ya, batu candi. Ini kuat, keras. Terus di ujung genteng ada resplang penghias atap ya. Terus di bagian ujungnya lagi itu gentengnya motif seperti itu, motif ukir. Bagian wuwungnya itu cuma wuwung yang diikatkan, tapi lebar-lebar, tapi tidak bocor ya, diikatkan tapi tidak bocor. Soalnya ini kan ukuran wuwungnya itu lebar, itu enggak seperti wuwung yang kerpus itu. Kalau wuwung yang kerpus itu kan ukurannya enggak terlalu lebar, jadi harus disemen. Tapi kalau ini bukan untuk kerpus, tapi untuk diikatkan saja. Tapi kalau masalah wuwung nanti bisa memilih, bisa menggunakan wuwung yang diikat seperti ini, bisa menggunakan wuwung yang stainless steel, bisa juga menggunakan wuwung kerpus, tinggal pilih saja. Terus tentang plafon tadi itu, kalau menggunakan plafon papan itu serasi, warnanya itu bisa diserasikan dengan kayu-kayunya. Jadi nanti plafonnya dikasih warna coklat muda atau coklat tua. Kalau misalkan dikasih GRC itu bagusnya warna putih, jadi kesannya itu terang. Terus kalau dikasih plafon anyaman bambu itu nanti biasanya dikasih motif-motif itu ya, ada motif bunga, ada motif segitiga, atau ada motif apa biasanya segi empat juga ada, tergantung motifnya. Nah, itu nanti bisa memilih, atau misalkan cuma dipasang seperti ini aja juga bisa. Dan ini rumah ini usianya udah ratusan tahun, jadi tidak perlu khawatir kalau kayunya itu rusak, itu nggak khawatir karena udah teruji oleh masa. Jadi rumah yang sudah usia ratusan tahun sampai saat ini masih bagus, masih utuh, itu kan berarti kayunya emang kayu yang bagus. Kalau kayunya nggak bagus itu otomatis udah rusak. Tapi ini udah ratusan tahun dan masih utuh, sudah bisa dipastikan bahwa kayunya itu bagus. Yuk silahkan yang minat dengan joglo hubungi saya, mumpung belum laku, karena akhir-akhir ini joglo itu laris, banyak yang nyari rumah joglo. Biasanya buat restoran, buat pendopo, ada juga yang buat hunian. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa tekan jempolnya
like-nya. Terus yang belum subscribe ya di subscribe. Terus yang mau tanya-tanya silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.